misalnya niat dengan catatan anggaran sudah disiapkan, ya, walaupun belum didapatkan, misalnya gajian tanggal sekian, gajian baru tanggal 5 nih, tapi pengen kurbannya sudah ada dan memang sudah dialokasikan untuk itu sejak tanggal 1, maka aturan ini berlaku dari tanggal 1-nya. Jika keinginan kurbannya baru muncul tanggal 5, ya, karena misalnya ada masuk harta tertentu baru dapat, alhamdulillah, tiba kemudian pengen kurban, maka tanggal 5 itu berlaku hukum ini. Ya, tidak menyentuh dulu, jangan potong dulu seluruh kuku yang melekat di jemarinya kaki bawah sampai dengan di tangannya, dan juga rambut yang melekat di seluruh tubuhnya tidak dicukur terlebih dahulu sampai nanti hewan kurban yang tadi telah disiapkan disembelih. Nah, dari mana dasar penguatan pada pendapat ini? Pertama, teman-teman sekalian, ini kita melihat dulu dari asal riwayatnya. Kalau kita gali di hadis Muslim ini, di hadis Muslim kan biasanya satu persoalan tidak menyendiri. Jadi diterangkan dulu kaidah umumnya atau hukum umum, lalu dijelaskan. Makanya di kitab hadis Muslim tuh ada beberapa yang di bawahnya ada catatan bintang 1, bintang 2. Nah, itu kadang-kadang penjelasan dari satu hadis atau juga menjelaskan asbabul wurud, ya, sebab-sebab kenapa hadis ini muncul. Kalau Anda kaji lagi di bab ini di hadis Muslim, lihat kemudian ada kisah, ya, di antaranya kenapa nanti ini disampaikan dirujuk kepada orang pertama dari Sa'id ibnul Musayyab. Ada kasus beberapa orang sahabat itu sepeninggal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka saat akan mendekat ke tanggal 10 Dzulhijjah mulai bersih-bersih, ya, bersih-bersih. Kalau kita di toilet umum lah gitu, nah ada yang mulai cukur-cukur, ya, mulai cukur-cukur, bersih-bersih. Ada satu orang yang ingat, ya, tentang hadis ini yang disandarkan pada Sa'id ibnul Musayyab radhiyallahu taala anhu. Nah, saat itulah kemudian orang ini mengingatkan, ya, saya kayaknya dengar deh, ya, ada satu riwayat kita nggak boleh potong-potong dulu begini, nggak boleh cukur-cukur dulu, bersih-bersih begini, ya, sampai nanti hewan kurbannya dipotong. Baik, maka untuk mengentaskan keraguan, datanglah kemudian mengklarifikasi kepada Sa'id ibnul Musayyab radhiyallahu taala anhu. Di klarifikasi ini disampaikan, tadi ada peristiwa begini, ini hendak mendekat kepada Idul Adha, ada teman-teman berkorban tapi sudah bersih-bersih. Maka disampaikanlah oleh beliau hadis yang tadi, lalu diberi komentar, hadzal hadis qad nusiya wa turika. Hadis ini banyak yang telah melupakan. Ini kayaknya hadis ini banyak orang lupa. Kan kalau sudah lupa suka nggak ingat kan? Nah, jadi banyak yang tidak ingat nih tentang hadis ini sehingga amalnya ditinggalkan. Karena lupa, tertinggallah amalan itu. Nah, ini kisahnya. Jadi ternyata dari keterangan ini bukan menunjuk kepada hewan, tapi menunjuk kepada orang. Karena peristiwa tadi dikomentari oleh Sa'id ibnul Musayyab tentang hadis ini. Ini loh ada referensi, kata beliau, dari Nabi, keterangannya didapatkan dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Lalu kemudian diterangkan maknanya. Cuma banyak orang yang sudah tidak mengetahui tentang keutamaan amalan ini karena tidak ingat hadisnya. Jelas? Satu. Baik, yang kedua, teman-teman sekalian, dari segi siyak, ya, perhatikan konteks kalimatnya. Nabi di sini menjelaskan, ini dari segi bahasa ya, jika telah tiba awal bulan Dzulhijjah, hilalnya telah muncul seperti tadi dijelaskan, wa arada ahadukum, ini ataf wawunya ya, diikutkan kepada keterangan awal Dzulhijjah. Ini fi'il madhi, wa arada, dan ada keinginan. Mana fa'ilnya, subjeknya? Ini ahad, ya, seorang di antara kalian. Baik ya, ahadukum mudhaf ilaih, karena itu tanwinnya hilang. Ini fa'ilnya, ini subjek, ini kata kerjanya, predikatnya, fi'il madhi, perhatikan di infinitif. Ini subjeknya. Dan seorang di antara kalian, satu orang di antara kalian. Ya, biasa ini sifatnya umum. Bila ada satu di antara kalian, artinya kan menunjuk kepada setiap person, siapa saja bisa melakukan, gitu ya. Baik, an yudhhiya, ingin berkurban, ingin menyembelih hewan. Jadi ada seseorang saat akan masuk awal Dzulhijjah memang berniat untuk kurban. Ini menunjuk ke orang. Perhatikan baik-baik. Nabi di sini tidak berbicara tentang hewannya. Nabi berbicara tentang orangnya. Ingat ya. Kemudian fala yamassa falyumsik. Ini konsisten. Kata gantinya kembali, maka hendaklah ia tidak memotong. Ini domir itu kata ganti ya. Kata gantinya kembali kemana? Mustahil ke hewan.
Karena hewan di sini tidak disebutkan. Jelas? Ya, kata ganti kembali kepada orang. Fala yamassa, maka hendaklah ia seorang ini nih, yang ini ke fa'il ahad. Jadi kalau kita belajar di ilmu nahwu, kita akan ketahui ya bahwa di sini ada fa'ilnya mana? Dhamir mustatir takdiruhu huwa ya'udu ila ini ahad. Ya, kata gantinya huwa ini. Huwa ya kan? Wa huma hum hiya huma huna hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Ini huwa, dia. Kembali ke sini. Ya. Dia ini orang yang akan berkorban ini hendaknya menahan diri untuk tidak mencukur atau memotong. Hendaklah jangan menyentuh sama sekali. Nah, apanya? Rambutnya. Maksudnya jangan menyentuh di sini, jangan cukur, ya. Terus jangan potong rambutnya. Tuh konsisten kata gantinya. Ya, min sya'rihi, hi, ini ke huwa. Ya, asalnya tapi karena ada huruf jar min, jadi harakatnya ikut ke sini. Syi'ri, ya, ini isim, ya, kemudian majrur karena mim, kemudian tanwinnya hilang, liidhafati ala dhamir karena mudhaf ya kepada dhamir. Ya, ini mudhaf ilaih takdirnya. Huwa karena ini harakatnya ada min, huruf jar, maka ini ikut i, min sya'rihi. Ya, min ila an ala fi rubba ba kaf lam. Kalau ada huruf ini sebelumnya, maka harakat setelahnya standarnya menggunakan kasrah. Jadi ini konsisten kembali ke huwa ke sini. Ya, ke sini. Kemudian adharihi, kuku-kukunya sama, hu-nya juga huwa-nya ke sini lagi. Jadi tidak ada yang menunjuk hewan di sini. Karena itu, kita bisa simpulkan bahwa keterangan dari satu asbabul wurud, sebab-sebab munculnya hadis ini, salah satunya menerangkan tentang kejadian orang. Konteks pembicaraan yang disampaikan Nabi pun di hadis ini merujuk kepada orang, tidak ditemukan hewan. Jelas? Dua. Yang ketiga, teman-teman sekalian, kita ambil secara logika, rasionalitas. Mohon izin, apa faidahnya potong kuku hewan? Baik, rasanya kok sulit ditemukan dalam karakter kebiasaan. Kalau manusia itu terbiasa potong kuku. Nah, sekarang Anda mau potong kuku sapi, mau ngapain gitu? Ya, dan saya tidak membayangkan begitu mau dipotong mungkin sapi bereaksi kakinya ke depan atau kambing gitu ya. Nah, jadi ini di luar kebiasaan gitu ya. Ini mohon izin, ini kan diskusi ilmiah gitu ya. Jadi kita bisa melihat apa yang kira-kira argumentasinya bisa menguatkan dan meyakinkan kita bahwa ini yang dimaksudkan oleh nas. Jadi secara rasional yang menunjuk kepada karakteristik potong kuku dan cukur rambut itu kan lebih ke manusia. Ya, jarang-jarang ke hewan. Betul, sebagian hewan ada yang dicukur rambutnya. Tapi pernah nggak gini? Ada orang cukur rambut kerbau, ya, bulu kerbau misalnya, ya, bulu sapi. Bulu unta, kambing mungkin, tapi tolong jelaskan pada saya bagaimana caranya mencukur bulu unta, ya, kerbau, sapi. Kan di sini kita penting untuk menganalisis dari segi rasionalitas, ya, kemudian nasnya juga sehingga bernas apa yang disampaikan, dan juga konteks dari segi dialektika kebahasaan. Dan semua tiga unsur ini terpenuhi untuk menunjuk kepada manusianya. Apa hikmah? Sekarang bagian terakhir, karena agama din tidak akan lepas dari hikmah. Di antara fungsi Nabi ketika beliau ditetapkan sebagai Rasul itu menjelaskan hikmah. Jelas di Quran surah ke-2 ayat 129 dan dikuatkan di ayat 151. Di ayat 151 penegasannya jelas. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah. Menjelaskan hikmah. Ya, esensi dari sebuah perintah juga larangan, apa esensinya, apa manfaatnya. Baik, di antara yang patut diketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala mengapresiasi ibadah yang sangat tinggi nilainya ini. Tidak mudah setiap orang bisa berkurban karena ia harus mengorbankan kadang harta yang sangat ia cintai. Dia berusaha dulu, ya, untuk kurban mesti ada pengorbanan. Jadi kadang-kadang ada satu sandingan yang erat antara korban dengan korban. Korban harta, korban tenaga, korban keringat untuk mencari, lalu dijadikan sebagai wasilah untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini yang dilihat oleh Allah, ini yang diamati. Sehingga Allah langsung memberikan statement, la yanalallaha luhumuha wa dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah tidak akan pernah melihat, ya, bahkan tidak akan sampai redaksi Qurannya, ya, yang dagingnya,
atau bahkan darahnya, ini tidak akan sampai kepada Allah, karena yang dibutuhkan itu ya oleh kita semua untuk menunjukkan kepada Allah itu takwanya. Jadi yang sampai kepada Allah takwa. Allah nggak butuh dagingnya, Allah nggak butuh darah hewan kurbannya, bukan itu yang sampai kepada Allah takwanya, kepatuhan kita, kesungguhan kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan ketaatan ini, ketika takwa kita hadirkan dan cinta Allah datang kepada kita, karena semua amalan yang dikerjakan di bulan-bulan Dzulhijjah ini di awalnya menjadi amalan yang dicintai. Tadi saya tegaskan di pembuka talim kita pada hari ini kan, ketika cinta Allah diturunkan kepada orang yang melakukan amalan takwa ini, maka yang pertama Allah berikan kepada orang yang dicintainya, hamba yang dicintainya, adalah ampunan dosa. Jadi kalau Allah cinta pada seorang hamba, itu bukan dikasih dunia, dunia terlampau kecil, tapi yang diberikan pertama kali adalah ampunan dari dosa-dosa. Kaidah ini ditemukan di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Apa yang terjadi setelah yuhibbukumullah? Wa yaghfir lakum dzunubakum. Ketika Allah mencintai kalian, ya Allah langsung menyampaikan, maka yang pertama diberikan mengampuni seluruh dosa-dosanya. Teman-teman sekalian, mohon izin, dari sekian lama kita hidup, sejak mulai balik sampai detik ini, berapa banyak kesalahan kita kerjakan, dosa kita lakukan. Bukankah elemen tubuh yang paling utama yang mungkin terjadi untuk melakukan dosa adalah tubuh-tubuh terluar kita yang kita gunakan, ya kan? Mata untuk melihat, ya, lisan untuk bicara, telinga mendengar, tangan meraba sampai ke ujung kaki. Berapa banyak bersentuhan dengan dosa, ya? Nah, ini ada peluang Allah ingin gugurkan seluruh dosa-dosanya jika ia mau kembali kepada Allah untuk bertobat, untuk tunduk, untuk pasrah. Di antara wasilahnya dengan berkorban. Apresiasinya, Allah akan berkenan dengan izinnya mengampuni seluruh dosa-dosa dari ujung rambut kepalanya sampai ujung kuku di kakinya. Karena itu, jangan pisahkan dulu ini. Khawatir di kuku ini pernah menjadi saksi dari maksiat yang pernah dikerjakan oleh tangan. Kemudian sebelum tiba ampunan itu terpisah ini, ya, dari jemari tangannya, belum diistighfari, ya. Khawatirnya dosa sudah diampuni, tapi karena terpisah dia menjadi saksi di akhirat nanti. Karena nanti saat hisab ada suasana dalam riwayat, ada yang langsung diberi syafaat, ditutup semua, tutup semuanya, karena ketakwaannya, ya, nanti yukaffir anhu sayyi'atihim, ya, dihapuskan oleh Allah segala kesalahannya, tutup habis, jadi nggak dibuka. Kemudian langsung yang baik-baiknya muncul. Ada yang kedua, hisabnya dibuka, ditunjukkan, disaksikan salah, cuma diampuni. Dengan rahmat Allah, diampuni dia. Dan yang ketiga, ditampakkan semuanya, dihisab dia di situ karena belum sempat bertobat, kemudian dihisab dan ditutup dengan amal solehnya. Jika mampu menutup, soleh, baik dia muaranya. Jika tak mampu tertutup, ada bencana yang mungkin akan terjadi. Nah, Allah berkenan melalui petunjuk nabinya, jangan pisahkan dulu, sehingga ini kita bisa tangisi, bisa kita istighfari dosa-dosa yang pernah dikerjakan, yang terasa di kulit-kulit kita, yang meresap di rambut-rambut, yang disaksikan kadang-kadang oleh rambut di atas kepala kita sampai ujung kaki, oleh kuku-kuku kita. Tangisi itu, taubati kepada Allah, dan saat hewan itu disembelih, disitulah letak ampunan Allah akan diberikan. Baru kita potong seluruhnya dalam keadaan semua telah baik. Kurang lebih itu hikmahnya. Panjang ya penjelasannya, satu pertanyaan. Ya begitulah kalau kita coba untuk belajar. Saya bisa mengatakan begini dari awal, mungkin hanya butuh 1-2 menit saja. Dah yang dimaksud orangnya, hadisnya ini orang. Tapi kan mungkin perasaan dan pemahaman Anda tidak seperti kita telah belajar tadi. Ya, jadi mohon izin, nanti insya Allah teman-teman kalau ingin singkat, ada beberapa ustadz-ustadz yang kajiannya menyampaikan secara singkat, jadi mudah dan sederhana untuk diambil. Tapi kalau ingin sedikit mendalami, mungkin tawaran yang kami sampaikan dengan paparan yang kita coba utarakan bisa memberikan alternatif, dan semua ada nilai kebaikannya insya Allah. Paham ya? Wallahu ta'ala alam bissawab. Baik, jadi kita teruskan kembali, tapi tetap saling menghargai ya, ingat ya. Jadi kalau ada yang berpendapat hewannya, ya tidak ada masalah, itu kita hargai, kita hormati. Jadi jangan sampai karena perbedaan pendapat saling berselisih.